Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid. Untuk kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka kegiatan UKIN dalam program PPG Angkatan 1 tahun 2022 ada LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Materi yang akan saya bahas hari ini adalah bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif pada kelas 7 SMP Negeri 4 Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, pimpin, disiapkan, dan berdoa. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Kurang? Kurang. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ya interaksi sosial disosiatif. Sebelum kita lanjutkan, Bapak absen dulu ya. Oke. Ibnu Pratama, Ayu Agustina, Devi Arsyati, Diki Ramadan, Farida Dwi Soleha. Oke. Jadi Rika masuk ya. Ada keterangan anak ada yang tidak masuk, diberikan informasi kepada sekolah ya. Semangat ya. Minggu lalu Bapak sudah bagikan bahan ajar ya. Sudah dipelajari, sudah siap mengikuti kegiatan. Siap ya? Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran kita hari ini. Yang pertanyaan adalah kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Silakan berdiri. Semua menyanyi ya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di Bandung Barat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, Bapak ingin mengetahui apakah pembelajaran lalu anak-anak sudah memahami materi yang ya. Jadi dalam hal ini Bapak akan menanyakan, coba sebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Ayo, bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif ya. Oke, silakan. Jadi itu adalah contoh kegiatan interaksi asosiatif. Jadi interaksi asosiatif itu adalah interaksi sosial atau proses interaksi sosial yang mengarah kepada bersatuan. Ya, Bapak akan memberikan motivasi. Ya, sebelum kita mulai, Bapak akan memberikan motivasi dalam kegiatan pembelajaran. Ya, silakan disimak ya motivasinya. Itu adalah video motivasi kita ya untuk kali ini. Jadi untuk
motivasi kita hari ini yaitu pendidikan adalah tiket ke masa depan. Ya, hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Ya, jadi masa depan itu ditentukan hari ini. Ya, jika kalian rajin belajar, maka masa depan kalian akan cerah atau cemerlang. Ya, paham? Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran yang pertama adalah aspek pengetahuan, yaitu setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan mampu menjelaskan bentuk interaksi sosial disosiatif. Apa interaksi sosial disosiatif terhadap kehidupan dan memecahkan masalah interaksi sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat. Ya, yang mengetahui apa yang kalian harus kami lakukan, kalian akan tahu setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, yang selanjutnya adalah aspek keterampilan, yaitu setelah kalian melaksanakan diskusi, kalian diharapkan mampu mempresentasikan hasil diskusi. Sebentar kita akan melakukan kegiatan diskusi. Kalian akan presentasikan hasil diskusi yang kalian lakukan. Ya, dipaham? Oke. Pembelajaran yang akan melaksanakan hari ini. Ya, yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi Bapak menilai kalian itu dari sikap kalian selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sikap yang saya nilai itu adalah sikap spiritual atau sosial. Penilaian yang kedua adalah pengetahuan. Ya, penilaian pengetahuan itu Bapak akan lakukan pada akhir pembelajaran. Ya, kalian akan melakukan ujian ya atau tes ya. Oke. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Jadi diperhatikan ya, ada 3 item atau instrumen yang akan Bapak nilai pada kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau mendapatkan nilai yang bagus, perhatikan apa yang Bapak nilai. Paham ya? Oke, kita lanjut. Kita akan mengerjakan pretest ya. Pretest pembelajaran hari ini. Waktunya 2 menit. Dan dikumpul. Ayo, silakan dikumpul. Sudah semua? Semua? Siapa kita? Indonesia. Oke, selanjutnya Bapak akan menggunakan video representasi bentuk interaksi disosiatif. Video gambaran tentang bentuk interaksi disosiatif. Silakan kalian presentasikan alat tulis dan komentari videonya nanti ya. Ya, diperhatikan videonya ya. Oke. Video representasi tentang bentuk interaksi sosial disosiatif. Baik, selanjutnya kita melanjutkan materi. Interaksi sosial disosiatif. Jadi, interaksi sosial disosiatif adalah proses interaksi sosial
yang mengarah kepada perpecahan atau pertentangan. Jadi interaksi sosial disosiatif ini adalah kebalikan daripada interaksi sosial asosiatif. Kalau asosiatif itu mengarah kepada persatuan, tapi kalau disosiatif itu mengarah kepada perpecahan atau pertentangan ya. Jadi bentuk interaksi sosial disosiatif ya, bentuk-bentuknya. Yang pertama adalah persaingan atau kompetisi ya. Yang kedua adalah pertentangan atau konflik. Yang ketiga adalah kontravensi ya, kontravensi yang ketiga. Kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang atau kelompok berlomba meraih tujuan ya. Orang-orang atau kelompok, misalnya dalam perlombaan sepak bola, satu tujuannya adalah menang. Itu adalah bentuk persaingan. Seperti kemarin kalian melaksanakan pemilihan ketua OSIS ya, itu bentuk persaingan, bentuk interaksi sosial disosiatif ya. Yang kedua, pertentangan atau konflik sosial. Yang ketiga adalah kontravensi. Kontravensi ini adalah di antara keduanya tadi ya, antara persaingan dan konflik, yaitu berupa sikap menentang dengan tersembunyi, tidak menunjukkan secara terang-terangan ya, agar tidak adanya perselisihan ya. Berarti dia masih halus, walaupun tidak suka tapi masih halus karena dia tidak mau ada perkelahian ya. Tuh. Oke, ada yang ditanyakan tentang bentuk interaksi sosial disosial? Silakan ditanyakan. Silakan, siapa? Farida. Oke, seperti apa bentuk pertentangan atau konflik? Aplaus dulu untuk Farida. Silakan. Ada yang bisa jawab? Oh, silakan. Oke, tepuk tangan untuk Ayu. Jadi bentuk pertentangan adalah pertentangan pribadi, kelompok, sosial dan rasial dan partai politik ya. Itu adalah bentuk pertentangan. Ada lagi pertanyaan? Diki, silakan Diki. Oke, mengapa sering terjadi pertentangan? Siapa yang bisa jawab? Tepuk tangan untuk Diki dulu. Siapa yang bisa jawab? Siapa? Pak, silakan dijawab. Jawabannya Diki ya, dipaham Diki? Tepuk tangan. Masih ada? Fahri, silakan. Contoh perilaku kontravensi. Oke, siapa bisa jawab? Siapa? Rani, silakan. Memaki, memfitnah dan mencerca. Itu adalah contoh kontravensi. Yang memaki, siapa yang pernah melakukan memaki orang di sini? Yang mudah-mudahan tidak ada ya. Karena kalau kita maki orang itu akan mengarah kepada perpecahan, ya, menghina, ya, menggosip. Ada yang sering menggosip, yang perempuan. Itu bentuk interaksi sosial disosiatif, ya. Jadi itu bisa mengakibatkan perpecahan. Masih ada pertanyaan? Cukup? Dipaham? Oke, kita lanjut ya. Model pembelajaran kita. Jadi hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran, ya. Jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran
Paham ya? Jadi masalah yang akan kita pecahkan hari ini adalah, ya, silakan disimak ya gambarnya. Ini gambar yang pertama, ya. Aduh, panco ya. Gambar kedua, apa itu? Berperang antar suku ya. Ya. Gambar ketiga, apa itu? Paham? Oke. Jadi silakan anak-anak kembali ke kelompok sebelum kita diskusi. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2 ya, kelompok 3 ya. Oke. Bapak akan bagikan lembar kerja yang akan kalian diskusikan hari ini, ya. Jadi silakan diskusi ya, tentang pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik ya. Jadi untuk kelompok 1, jelaskan dampak positif dan negatif daripada bentuk interaksi sosial. Selanjutnya untuk kelompok 2, disimak dulu ya. Jelaskan pengertian bentuk interaksi sosial disosiatif yang ada di gambar 2 tadi. Gambar apa tadi? Perang ya, gambar perang. Nah itu dijelaskan ya. Yang kedua, diskusikan dengan temanmu bagaimana cara menyelesaikan perang tadi ya, pertengkaran ya. Bagaimana cara menyelesaikannya ya? Kalau ada terjadi seperti itu, cara kita menyelesaikannya bagaimana? Ya. Selanjutnya yang untuk kelompok 3, disimak. Ya. Kelompok 3. Berdasarkan gambar 3 ya, tadi gambar apa? Ada gambar apa itu? Bullying ya. Jelaskan bentuk interaksi pada gambar itu ya. Kedua, diskusikan apa yang dilakukan apabila kita melihat peristiwa ini. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kalian lakukan? Kalau misalnya di tempat kalian terjadi seperti itu. Ya, dipaham? Oke, silakan buka bahan ajar, buka buku, buka internet. Ya, silakan. Ada pertanyaan tentang lembar kerja? Tidak ada? Dimengerti? Oke, silakan dikerjakan. Tulis ya jawabannya di ya. Apa tulisnya? Saya ya. Iya. Tulis nomor 1, jelaskan bullying itu masuk di mana? Yang 3 tadi itu masuk di mana? Nomor 1, nomor 2-nya apa yang kalian lakukan ketika terjadi? Ya. Ya. Kelompok 1, ada masalah? Tidak ada? Oke, silakan diskusikan. Ini ya. Dikoreksi ya. Lihat gambar ini. Apakah ini masuk di sini? Ya. Tuh, ya. Didiskusikan dengan kalian. Kelompok 2 ada masalah? Coba apa?
salah. Bentuk interaksi apa? Gambar apa tadi? Itu orang itu masuk ke dalam kategori apa? Ada yang tidak ada tadi. Itu. Paham ya? Waktunya 10 menit. Kalian boleh diskusi, ya. Sudah ketemu? Silakan didiskusikan. Terus pertanyaan berikutnya itu apa? Yang dampaknya oh, ada. Oh. Jadi mana aja? Ada di sini loh. Baca. Mana? Satu sudah. Menit lagi. Silakan dilanjut ya. Sudah ya? Sudah. Selanjutnya kita presentasikan hasil diskusi ya. Jadi tadi kita sudah melaksanakan diskusi, sekarang kita presentasi. Siapa yang mau tampil pertama? Berdua, bisa? Kelompok 3. Kelompok 1, siap? Oke, silakan. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Yang menghadap ke teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari Komisi Jerman dan nama saya Rio Kristina. Di samping kiri saya bernama Fajar Solena, di samping kanan saya bernama Ramadan. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi pada ketiga. Yang satu, jelaskan bentuk interaksi sosial disosiatif tersebut. Gambar di atas adalah gambar kompetisi atau persaingan. Kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Diperhatikan ya, yang lainnya ditangkapi ya. Oke. Kedua, menurut kelompokmu apa dampak positif dan negatif dari bentuk interaksi tersebut? Dampak positif dan negatif kompetisi atau persaingan. A. Dampak positif persaingan. 1. Menumbuhkan rasa pengetahuan. 2. Membuat orang tidak malu berpendapat atau berbicara di depan umum. 3. Meningkatkan sebuah teknologi dan informatika. 4. Meningkatkan kualitas manusia dari bidang pendidikan, ekonomi, sosial. 5. Meningkatkan sebuah kebutuhan hidup. B.
Diperhatikan nanti. Dampak negatif persaingan. Adanya hambatan untuk bisnis, adanya kekacauan, adanya penjualan ilegal atau liar, adanya perselisihan yang akan berdampak buruk, harga barang akan menurun, banyaknya pedagang yang gulung tikar atau bank. Dan dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan yang mau tanggapi. Ada yang tanggapi? Yang atas jawaban kelompok 1. Silakan kelompok 2. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jadi ingin mempresentasikan hasil studi dari kelompok gambar di atas adalah interaksi sosial disosiatif politik sosial atau pertikaian yakni bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antara individu atau kelompok. Menurut kelompok kami cara politik sosial tersebut adalah a. Intervensi tingkat ketiga, solusi konflik melalui tingkat ketiga merupakan kontinum dari intervensi tingkat ketiga yang keputusannya hanya mengikat para pihak yang terlibat konflik ketika dua belah pihak yang sedang berkonflik tidak mampu menyelesaikan konflik mereka. Yang ketiga bisa bersikap pasif menunggu datangnya pihak yang terlibat konflik untuk meminta bantuan. Jadi lain tidak juga bisa bersikap pasif dan menunggu dua belah pihak untuk menyelesaikan konflik mereka. Mediasi adalah proses penyelesaian suatu konflik melalui bantuan mediator. Mediator merupakan seseorang atau suatu tim yang dapat intervensi konflik atas permintaan pihak yang terlibat konflik. Rekonsiliasi adalah proses mengatasi konflik yang formasi keadaan sebelum terjadi konflik, yaitu keadaan kehidupan yang harmonis dan damai. Sekian dari Waalaikumsalam. Terus dulu kelompok. Ya, sekarang kelompok 3. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Kontroversi juga merupakan proses sosial yang terhadap ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penolakan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Menurut kelompok kami, yang harus dilakukan jika melihat peristiwa kemudian atau kontroversi adalah memberikan nasihat kepada orang yang membuat kesalahan kepada dirinya sendiri, melaporkan kepada pihak yang bersangkutan seperti guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau lain sebagainya. Melaporkan peristiwa itu kepada orang tua pelaku karena anaknya telah berbuat di sekolah. Sekian dari kelompok kami. Oke, itu presentasi dari kelompok 3. Terus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kita akan melaksanakan penilaian, ya, di penilaian pengetahuan, ya. Oke. Waktunya 3 menit. Nah, 3 menit ya. Ditulis nama ya. Nama, oke.
Maka dikerjakan. Ya, sudah, silakan dikumpul. Jangan lupa tulis nama ya. Tulis nama. Sudah. Oke. Kita bahas bersama ya. Kita akan membahas soal tadi ya. Jadi nanti satu orang baca ya, dan kita akan menjawabnya bersama ya. Silakan. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu kerjasama, 2 akomodasi, 3 saingan, 4 konsentrasi, 5 asimilasi, 6 adaptasi. Proses sosial yang disosiasi terdapat pada nomor A 1 dan 2, B 5 dan 6, 1, C 1 dan 3, D 3 dan 4. Jawabannya D. Semua D? Aplaus bagi yang benar. Jadi bentuk atau proses disosiatif itu terdapat pada gambar atau pada nomor 3 dan 4, yaitu apa? Persaingan dan kontraksi ya. Jadi yang lain itu kerjasama, akomodasi itu masuk dalam bentuk interaksi sosial asosiatif ya. Minggu lalu kita pelajari. Sekarang kita mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo, silakan. Ayo, silakan yang bisa memberikan kesimpulan. Apa yang kita pelajari hari ini? Interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan dan kerjasama. Contohnya kompetisi, kontravensi, dan konflik sosial. Itu kesimpulan kita yang pertama ya. Jadi interaksi sosial disosiatif adalah interaksi yang mengarah kepada perpecahan atau pertentangan. Contohnya adalah kompetisi, kontravensi, dan konflik sosial. Kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini ya. Jadi selanjutnya kita akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini ya. Jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Saya kira untuk hari ini cukup ya. Jadi sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan lain? Silakan. Dipaham materi hari ini? Oke. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siapa? Hurra. Hurra. Oke, terima kasih.